Halo Sobat Pelupcor, kembali lagi saya akan membahas sedikit tentang PSM Makassar, yang dimana PSM Makassar merupakan salah satu klub penyumbang pemain terbanyak ke skuad timnas Indonesia yang akan melakoni persiapan untuk turnamen Piala AFF, teman-teman. Ada 4 pemain PSM Makassar yang dipanggil oleh Coach Sintayong, diantaranya yaitu Zaki Ashraf, Ananda Raihan, Victor Detan, dan Sultan Zaki, teman-teman. Dan tentunya saya berharap keempat pemain ini bisa membuktikan diri dan bisa menembus skuad Coach Sintayong nanti ketika berlaga di Piala AFF, bisa selalu menjadi starting line up ke dalam skuad timnas Indonesia, karena ini tentunya suatu kebanggaan tersendiri bagi keempat pemain ini ketika dipanggil oleh timnas Indonesia, apalagi yang akan melatih timnas ini berlaga di Piala AFF Sintayong sendiri, teman-teman. Yang sebelumnya banyak kabar yang beredar bahwa ya mungkin bukan Sintayong, mungkin pelatih lain yang akan mengambil turnamen ini, apakah Indra Sapri, apakah Nopo Arianto. Tapi nyatanya Coach Sintayong memutuskan sendiri bahwa dia yang akan memimpin timnas Indonesia untuk turnamen Piala AFF tahun ini, teman-teman. Jadi makanya saya mengatakan ini kesempatan bagi keempat pemain PSM Makassar membuktikan diri bahwa memang mereka layak dipanggil oleh Coach Sintayong dan bermain untuk timnas Indonesia, sekaligus membuktikan diri juga. Siapa tahu keempat pemain ini bisa menembus skuad senior timnas Indonesia yang kemarin kita lihat berlaga di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga zona Asia, teman-teman. Ini bukan tidak mungkin kalau pemain-pemain yang saat ini dipanggil oleh timnas Indonesia, termasuk keempat pemain PSM Makassar ini, bisa bermain bagus, membuktikan diri, apalagi kalau mampu lolos sampai partai puncak, partai final dan menjadi juara. Ya tentunya akan ada pemain-pemain yang lahir di sini seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, yang bisa menjadi tulang punggung juga bagi timnas Indonesia senior ke depannya. Karena pemain-pemain yang dipanggil di Piala AFF kali ini banyak pemain-pemain muda di bawah 23 tahun, teman-teman. Karena persiapannya ya sekaligus untuk SEA Games juga, teman-teman. Jadi ini memang langkah yang bagus yang dilakukan oleh Coach Sintayong. Kalau mau memanggil pemain-pemain senior, tentunya liga harus dihentikan, tapi ini liga tidak dihentikan. Makanya Coach Sintayong berani membawa pemain-pemain muda yang berusia di bawah 23 tahun, dan terbukti kita udah melihat beberapa tahun kemarin di mana Coach Sintayong juga mampu memotong generasi timnas Indonesia, dan ya bisa dikatakan prosesnya lumayan bagus, berhasil. Apalagi saat ini tengah ditambah dengan pemain-pemain diaspora kita, timnas Indonesia senior kita mampu bersaing di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Saat ini ya berada di urutan ketiga klasmen di grup C, teman-teman. Jadi ini memang pemain-pemain muda, tapi saya mengharapkan bisa juga membuktikan diri seperti pemain-pemain seniornya, teman-teman. Jadi sangat penting untuk keempat pemain PSM Makassar ini memperlihatkan kemampuannya, memperlihatkan kapasitasnya, supaya bukan cuma di pertandingan Piala AFF ini akan dipanggil oleh Coach Sintayong. Bukan hanya di sini aja ajangnya kalian dipanggil, tapi di ajang-ajang yang lebih tinggi nanti atau Piala Asia bisa juga keempat pemain PSM Makassar ini dipanggil. Tapi ya tentunya hanya kalau keempat pemain ini ya bekerja keras di atas lapangan, memberikan segalanya apa yang ia punya, dan tentunya disiplin. Itu yang nomor satu, karena pelatih Coach Sintayong sangat tidak menyukai pemain-pemain yang tidak disiplin. Dan ya saya ingin melihat seperti apa nanti permainan timnas Indonesia di ajang AFF ini, karena kalau tidak salah mungkin ini yang pertama kalinya timnas Indonesia membawa pemain-pemain muda untuk berlaga di Piala AFF ini, teman-teman. Apalagi
timnas Indonesia belum pernah juara ya, setahu saya, di turnamen ini. Jadi ini tentunya juga turnamen yang sangat penting. Ini bisa dikatakan masih menjadi perdebatan banyak pencinta sepak bola timnas Indonesia. Banyak juga yang menganggap bahwa AFF juga harus kita dapatkan sebelum melangkah ke Asia atau dunia. Tapi ya kita nggak tahu. Mudah-mudahan tahun ini adalah tahun bagi timnas Indonesia. Anak-anak muda ini bisa mendapatkan Piala AFF meskipun akan bersaing dengan ya saingan-saingan kita yang ada di Asia Tenggara, termasuk Vietnam yang satu grup dengan timnas Indonesia di sini di grup B bersama Laos, Filipina dan Myanmar, teman-teman. Itu yang akan menjadi lawan-lawan timnas Indonesia di grup. Kalau timnas Indonesia mampu melewati negara-negara ini, tentunya timnas Indonesia akan melaju jauh di turnamen ini dan akan berhadapan dengan rival-rival lain kita yang ada di Asia Tenggara, termasuk timnas Malaysia, timnas Singapura, timnas Thailand. Ini tentunya calon-calon juara, karena saya yakin ini tidak akan mudah untuk anak-anak asuh Coach Sintayong di Piala AFF ini. Meskipun Coach Sintayong langsung yang turun memimpin pertandingan nanti di Piala AFF, tapi ini tidak akan berjalan mudah bagi Coach Sintayong karena turnamen Piala AFF ini ya bisa dikatakan adalah turnamen yang bergensi di Asia Tenggara yang memang diperebutkan oleh negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Indonesia, Vietnam, Thailand, Singapura. Ini negara-negara yang menjadi saingan timnas Indonesia. Makanya timnas Indonesia sampai sejauh ini belum mampu mendapatkan turnamen ini, belum mampu memenangkan turnamen ini. Dan tentunya saya berharap dengan pemain-pemain yang dipanggil oleh Coach Sintayong, meskipun pemain-pemain muda, tapi mereka punya pengalaman bermain banyak di klub. Mereka punya pengalaman dan banyak menit bermain di klubnya. Seperti pemain PSM Makassar yaitu Ananda Rehan, kalau tidak salah ini merupakan pemain muda di Liga 1 yang banyak mendapatkan menit bermain. Yang terbanyak kalau tidak salah teman-teman mendapatkan menit bermain. Jadi manfaatkan ajang ini, meskipun banyak orang yang menganggap bahwa ya ini cuman level Asia Tenggara, tapi ya kita juga tahu sendiri ini turnamen penting untuk meningkatkan kualitas kita. Jadi manfaatkan sebaik mungkin dan usahakan bisa meraih posisi terbaik di turnamen ini. Itu yang saya harapkan teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy dan baper-baper. Bye-bye.